Maka ijtihad saya melebar, meluas. Makanya kenapa banyak pejabat rata-rata hidupnya berantakan rumah tangganya, karena dia melanggar sumpah jabatannya. Al-Quran itu di atas kepalanya, nggak ada. Ini bisa salah bisa benar majelis yang mulia ya. Ini bisa salah bisa benar, tapi kan mungkin 80% pejabat yang disumpah dengan Quran masa pensiunnya atau mungkin pasca pensiunnya atau mungkin sebelum pensiun sudah hilang keberkahannya. Anaknya narkoba, selingkuh istrinya, kecelakaan macam-macam. Itu kan bentuk azab daripada mempermainkan Al-Quran. Gitu Mas Agung, itu ijtihad saya. Silakan. Sudah ada Gus Nur ya, santai ya Gus. Gus Nur tadi mengatakan bekerja sebagai youtuber atau berprofesi sebagai youtuber, terus menggunakan dengan media seperti Kompas, Tribun. Bisa Gus Nur jelaskan perbedaan youtuber sama seorang wartawan yang memiliki media seperti itu? Apa bedanya ya? Nggak tahu saya ya, jaksa ya, Mas. Samaan dulu, nanti bedanya baru kelihatan. Mungkin sama-sama pewartanya, cuman kalau di media mainstream terikat aturan ya, terikat sistem oleh Dewan Pers atau apa gitu ya. Kalau YouTuber ini kan bebas-bebas saja, nggak ada yang mengikat. Kecuali kalau kontennya melanggar, baru YouTube membacklist, nggak boleh diterbitkan. Itu nanti otomatis. Perbedaannya kalau YouTuber bebas, nggak terikat aturan. Kalau media mainstream banyak aturan. Nanti kalau salah ditegur sama siapa yang tukang negur media itu, PWI atau apa itu ya? Dewan Pers. Dewan Pers. Kalau saya walaupun salah nggak ditegur sama Dewan Pers. Kalau bedanya ini Gus Nur tahu nggak, kalau wartawan dengan medianya menunjukkan berita, ada di situ mengatur undang-undang pers, yaitu dia misalkan dianggap menyiarkan berita yang tidak benar, ada semacam berita tidak harus dipidana, tapi dari pihak yang diberitakan itu bisa memberikan klarifikasi media juga. Sementara di YouTuber ada nggak aturan seperti itu? Nggak ada aturannya, bebas-bebas saja. Saya undang Pak Jaksa, saya ajak podcast, bicarakan seorang orang. Oke, saya ambil contoh yang real, yang sesuai dengan kasus ini. Kemarin sudah saya ceritakan kepada majelis hakim. Jadi waktu kasus saya di Surabaya kan, Kabid Humas Poldanya kan sering diwawancari Kompas tentang kasus saya, tapi tanpa undang saya, sepihak, gitu kan? Itu padahal media mainstream itu padahal. Mereka tahu hukum, kenapa nggak dijalankan hukum itu? Kan harusnya diundang juga saya, kedua belah pihak. Begitu ya. Intinya gini, wartawan yang memiliki media dilindungi oleh undang-undang pers. Ya. Setahu saya begitu. Tidak ada undang-undang tentang YouTuber, setahu saya nggak ada. Paling kalau kontennya melanggar, ada pengumuman dari YouTube, konten Anda melanggar, dan tiba-tiba nggak bisa terbit gitu aja. Artinya kalau YouTuber melakukan pelanggaran yang diatur di dalam undang-undang pidana umum lah, bisa dilakukan pidana, sementara di wartawan dilindungi undang pers dengan harus ada klarifikasi dari pihak yang diberitakan. Setahu saya walaupun wartawan ataupun reporter televisi yang resmi sekalipun, kalau dia melanggar hukum, ada yang melaporkan terkait berita, bukan hukum yang lain ya. Oke, dan ada yang melaporkan, setahu saya bisa kena delik, gitu kan? Jadi kalau saya wartawan Kompas TV, saya bikin berita menyebut nama orang, terus kemudian ternyata hoax, orang yang saya sebut itu melaporkan, bisa. Menurut Anda bisa ya? Ya, menurut saya. Ya. Terus kemudian terkait kesimpulan dari posting dengan Bang Bangrin, apakah Gus Nur saat itu kemudian melaporkan Pak Jokowi yang
jasanya palsu dengan Bambang Tri ke pihak yang berwajib maupun ke polisi, baik ke DPR maupun ke misalkan ombudsman yang merupakan lembaga yang menerima kritik atau laporan dari masyarakat tentang pejabat melanggar aturan. Jadi gini. Hanya berhenti saja di YouTube tersebut tidak selesai. Jadi gini, Pak Jaksa ya. Video Bambang Tri itu kan viral di akhir Agustus. Sudah viral di Facebook ada, di IG ada, di YouTube ada. Tembak kepala saya. Kalau ijazahnya Jokowi itu enggak palsu. Itu kan saya belum terlibat waktu itu. Sudah viral duluan. Jadi seharusnya pertanyaan Anda ini bagus ini. Harusnya waktu itu sudah diproses saja waktu itu. Dasar nunggu saya. Wartawannya dipanggil, ya kan? Bambang Trinya diambil, diproses, diselesaikan waktu itu. Tapi kenapa videonya Bambang Tri itu terliar selama akhir Agustus itu? Nggak diapa-apain. Gitu kan? Gitu majelis yang mulia ya. Jadi ada keliling wartawan waktu itu. Coba dilihat videonya itu. Baru saya yang memanggil. Belum ada yang lapor. Belum ada yang lapor gitu kan. Ya. Sendiri yang dilaporkan. Nah, harusnya kalau hukum ditegakkan atau apapun motivasinya presiden, apapun motivasinya polisi, apapun motivasinya sistem di Indonesia ini, hukum di Indonesia ini, kalau memang menegakkan keadilan, jangan nunggu berminggu-minggu, menit itu juga ciduk, proses, tegakkan. Intinya pertanyaan saya tadi, apakah terdakwa Gubernur kemudian ada inisiatif, oh ayo kita laporkan nih, karena ini udah melawan hukum, udah memalsukan dokumen, memalsukan hampir sama seperti itu, cuma tidak seperti itu. Motivasi saya udah kalau itu tak panggil aja, nggak ada saya berpikir lapor polisi itu, karena memang mindset saya itu saya malas berurusan dengan polisi. Anda tahu, semua tahu, saya dicaci maki orang di YouTube itu, Gus Nur anjing, Gus Nur gila, Gus Nur dajjal. Saya laporkan di Polda Jatim, sampai sekarang 5 tahun nggak diproses. Jaksa juga kemarin habis sidang ini dimaki-maki juga. Jadi kalau saya yang lapor belum tentu diproses, makanya saya malas berurusan dengan penyidik itu. Intinya tidak melaporkan ya, hanya sebatas ingin melebarkan apa yang disampaikan Bambang Tri ke media sosial saja ya. Betul. Nah baru setelah itu, setelah selesai dengan saya, itu masih ada lagi YouTuber lain yang undang. Jadi ibarat saya ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Tapi yang dilaporkan hanya, tapi yang ditangkap hanya saya, yang diproses hanya saya. Ini kalau bahasa dari kejaksaan juga nunggu nih, ada yang dilaporkan lagi enggak? Apa itu? Ya, yang menyebarkan tentang hoax desa palsu ini. Kita juga nunggu kalau ada perkara lain. Bagus lah ya. Jadi kalau bahasanya Pak Taufik itu terjadi disparitas pidana terhadap saya itu dari dulu memang begitu. Ya kalau saya yang lapor nggak pernah diproses, padahal saya lapor baik-baik, didampingi kuasa hukum, sudah digelar perkara, saksi-saksi dari saya sudah dipanggil, tapi akhirnya mendap. Begitu saya dilaporkan, sekarang dilaporkan, 3 hari saya dijemput. Anda tahu sendiri kan, saya dijemput di rumah jam 12 malam itu dengan 25 personil digerebek rumah saya itu kayak teroris itu. Terkait pertanyaan teman tadi terkait bahwa terdakwa tidak ditunjukkan atau melihat data-data terkait pernyataan Bambang Tri menyatakan bahwa Pak Jokowi palsu, dan terdakwa langsung percaya begitu saja karena sudah dilakukan mubalik. Saya tidak percaya begitu saja. Percaya itu setelah ada mubalah, percaya. Ketika podcast berlangsung, apa saja hati saya itu mubalah terdakwa. Baru saya tidak punya pilihan ya, karena itu Al-Quran. Simpel saja kok cara pandang ini, sebenarnya itu Al-Quran. Misalnya terus terdakwa, kalau terdakwa ini tiba-tiba datang lagi besok nih, mengaku sebagai nabi kita pernah memakai jubah, pakai tongkat, terus terdakwa melakukan mubalah tadi. Di Al-Quran sudah dinas, nggak ada nabi lain. Kalau dia sudah itu ada beda ya. Kalau Bambang Tri jangan dianalogikan dengan orang ngaku nabi. Kalau ada orang ngaku nabi di depan saya, ini masalah mubalah tadi. Enggak, mungkin terdakwa menyatakan mungkin saya bukan saya ambilkan Al-Quran ya, mungkin saya ambilkan golok mungkin ya. Selesai. Nah, katanya tadi begitu mubalah langsung percaya tanpa melihat data bukti. Pak Jaksa, perhatikan ya. Coba pertanyaannya jenengan diperhatikan ya. Kalau ada orang ngaku nabi, nas itu selesai,
nggak bisa dianalogikan dengan urusan hari ini, nggak bisa mas, Pak Jaksa, nggak bisa. Nggak apa-apa, anda sudah menjawab, saksi terdakwa sudah menjawab. Terus kemudian terkait mubalah terakhir ya, disampaikan di mubalah di YouTube terdakwa ya, bahwa dia tidak percaya dengan Bapak Menteri akan berlaknat ya. Misalnya apabila ada sekian banyak atau separuh lah masyarakat Indonesia maupun yang menonton gitu tidak percaya dengan Bapak Menteri, apakah serta-merta menurut mubalah ajaran Islam orang tersebut separuh masyarakat Indonesia atau dilaknat begitu saja? Sesimpel itu. Ini kan pertanyaan gaib ya, ini kan pertanyaan abstrak. Wallahu alam, atau jangan-jangan sekarang sudah banyak yang kena azab. Bukan kalau nggak percayanya mungkin ditahan, mungkin mending. Sudah nggak percaya mencaci maki Bambang Tri misalkan. Saya nggak percaya walaupun Bambang Tri itu mubahalah, tapi saya diem di dalam hati. Ya mungkin beda azabnya atau mungkin apa beda, tapi sudah nggak percaya, sudah gitu menggila-gilakan Bambang Tri, edan, gila, stres. Mungkin wallahualam jangan-jangan sudah ada itu yang diazab. Berarti tetap dilaknat mereka ya? Iya, itu ijtihad saya. Siapapun, Mas Agung silakan mubahalah, saya nggak punya pilihan, maka saya akan percaya apapun yang diucapkan Mas Agung. Nas itu sudah bagi saya, karena Al-Quran pedomannya gitu. Di atas kepala itu Al-Quran. Maka ijtihad saya melebar, meluas. Makanya kenapa banyak pejabat rata-rata hidupnya berantakan rumah tangganya, karena dia melanggar sumpah jabatannya. Al-Quran itu di atas kepalanya, nggak ada. Ini bisa salah bisa benar majelis yang mulia ya, ini bisa salah bisa benar, tapi kan mungkin 80% pejabat yang disumpah dengan Quran masa pensiunnya atau mungkin pasca pensiunnya atau mungkin sebelum pensiun sudah hilang keberkahannya ya. Anaknya narkoba, selingkuh istrinya, kecelakaan, macam-macam. Itu kan bentuk azab daripada mempermainkan Al-Quran. Gitu Mas Agung, itu ijtihad saya. Nah, sekarang terkait keterangan dari ahli agama yang tadi kemarin ya. Baik. Yang mubahalah itu harus 2 orang. Sehingga yang dilaknat itu ya orang yang hadir di situ. Nah, sekarang pendapat pandangan. Oke, saya jawab 2 poin ya. Pertama, saya ikuti logikanya jaksa atau logikanya saksi agama dari jaksa. Nah, lah, rukunnya kurang karena nggak dua belah pihak. Sekurang-kurangnya rukun mubahalah itu tidak mungkin sampai jatuh hukum menodai Pak Jaksa. Sebagaimana sholat aja kalau misalkan lupa wudhu, lupa rokaat aja nggak ada itu dalil menodai agama, nggak ada ya, paling cuma batal, ditegur kan begitu ya. Sama mubahalah itu kalau mau saya pakai logikanya jenengan, saya setuju, nggak sah mubahalahnya, saya terima, tapi jangan terus saya distempel penoda agama, itu yang saya nggak terima. Nah, poinnya kedua, mohon maaf, sekarang gini aja, bagaimana kalau saya ikuti sarannya saksi agama yang jaksa hadirkan waktu itu? Waktu itu saksi agamanya mengatakan begini, mubahalah itu harus 2 orang, dua pihak, dan harus dilakukan di pengadilan di depan hakim. Itu yang ngomong saksi agama, bukan saya. Ada hakim ya. Nah, bagaimana kalau seandainya itu sekarang diterapkan? Siapa di ruangan ini yang tidak percaya? Gini, saya demi Allah bukan penoda agama. Nah, sekarang siapa di ruangan ini yang tetap memaksa menuduh saya penoda agama? Mumpung ada hakim, mumpung ada 2 belah pihak, bagaimana kalau sekarang kita mubahalah di sini? Siapa yang dusta dia dilaknat. Saya bukan penoda agama, saya bukan penista agama. Hidup mati saya demi menegakkan agama. Anak saya hafal Quran, ya. Hidup mati saya untuk menegakkan agama Allah, mana mungkin sama menoda agama. Jadi kalau misalkan mohon maaf ya Pak Jaksa, Pak Penyidik tetap ngotot Gus Nur penoda agama, ya sudah, daripada buntu, ayo mubahalah di depan Pak Hakim, tempat terserah di mana. Mohon maaf itu kalau lebihnya Mas ya. Terkait mengatakan menghafal Al-Quran ya, terkait ayat surat Al-Quran, bisa Anda jelaskan terkait dengan saya belum hafal apa
Tentang apa? Ya, saya bacakan artinya. Silakan. Guru-guru yang terbilang, jika datang kepada guru yang fasik menerima suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak melupakan suatu yang sebab kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu. Baik. Apakah Taruhlah kita sudah melakukan Mas Bambang Menteri itu orang fasik. Saya ikuti logika ayat itu. Anggap saja Bambang Menteri itu orang fasik. Kan sudah saya undang, saya bodohi. kemudian fokusnya periksalah dengan teliti. Nah, apakah terdakwa sudah melakukan pemeriksaan dengan teliti? Podcast itu termasuk memeriksa dengan teliti untuk 1 jam itu. Nah sekarang tugasnya jaksa nanti memproses dia itu dengan teliti. Periksa. Kalau tugasnya sudah selesai itu, sudah saya periksa dengan teliti. Tapi karena tetap saya nggak percaya, bahwa itulah yang terjadi akhirnya. Sudah saya periksa Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Makasih. Udah, Pak.